Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tugas praktikum jaringan modul 3 dan modul 4. Langsung saja untuk modul 3 soal pertama, apa yang Anda ketahui mengenai topologi? Jadi topologi yaitu suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 soal nomor 2A, yaitu ini dia soalnya. Yang pertama yaitu terapkan topologi jaringan berikut pada paket tracer. Yaitu yang A, yaitu topologi star untuk anggota pertama. Ya, di sini saya telah buat yaitu di Cisco Packet Tracer, yaitu topologi star. Yang langkah pertama yaitu kita siapkan 5 PC ini terlebih dahulu dan 1 switch. Ya. Oke, setelah itu kita sambungkan dari PC ke switch. Ya, setelah kita sambungkan, habis itu di switch ini sebentar. Kita ke PC-nya, ya. Kita ke PC-nya, kita kasih IP konfigurasinya, yaitu di desktop, yaitu IP konfigurasi, yaitu kita masukkan IP address-nya, yaitu kita contohkan, yaitu 192.168.20.10. Begitu juga di PC 1 sampai 4 ini. Berarti di sini 10, berarti di sini yaitu 11. Di sini 13. Di sini 12. Di sini 14. Nah, selanjutnya jika sudah terhubung semua, kita akan coba ping ya. Kita coba apakah benar semua PC ini bisa terhubung ya. Nah, ini contohnya, yaitu kita ping ke 14, yaitu di PC yang nomor 4 ya. Dan ternyata PC-nya terhubung ya. Ini dia sudah terhubung, tapi kita coba lagi yang di PC lain. Nah, di sini juga berhasil di PC yang 13, yaitu di PC nomor 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nika Rahman, MPN 07046, dan di sini saya akan menjelaskan tentang soal modul 3 di soal nomor 2, yaitu topologi ring. Dan topologi ring ini adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian, dan di mana setiap rangkaian tersebut tersambung dengan 2 titik yang lain. Dengan begitu terbentuklah jalur seperti ring atau seperti cincin. Dan di sini saya membuat gambar topologi ring. Saya menggunakan 6 switch dan 6 PC. Dan di masing-masing switch ini dihubungkan dengan kabel koaksial. Lalu di masing-masing PC ini dihubungkan dengan kabel strike. Lalu di masing-masing PC ini saya berikan IP. Nah, di PC 1 ini adalah 192.168.1.1. Lalu di PC 2 ini 192.168.1.2. Di PC 3 ini 192.168.1.3. Lalu di PC 4 ini 192.168.1.4. Lalu di PC 5 ini
192.168.1.5. Lalu di PC 0 sisi terakhir adalah 192.168.1.6. Lalu cara mengecek apakah semua PC sudah terhubung atau belum, kita cek dengan ping dulu di command prompt. Kita ketik aja ping 192.168.1.1. ini yang di PC 1. Kita ping, kalau sudah urusan reply maka sudah berhasil. Lalu kita ping di PC yang kedua, kita ping 192.168.1.2. Kalau sudah reply maka sudah berhasil. Lalu kita ping lagi ke PC nomor 4, 192.168.1.4. Kalau sudah reply maka sudah berhasil terhubung antara PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 dan PC0. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 2, terapkan topologi jaringan berikut pada paket tracer. Saya di sini menggunakan topologi tree, menerapkan topologi tree. Jadi gambarnya seperti ini. Saya membutuhkan 1 hub, 2 switch, dan ada 6 PC. Ini desainnya sesuai keinginan saya. Jadi untuk per PC ini, jadi masing-masing PC ini harus membutuhkan IP-nya masing-masing. Jadi antara PC satu dengan yang lainnya itu tidak bisa memiliki IP yang sama. Dimulai dari PC yang pertama, saya menggunakan IP address-nya itu 192.168.1.1, itu untuk PC yang pertama. Untuk PC yang lainnya tetap sama 192.168.1, namun untuk digit yang terakhirnya ini dilanjutkan dari 2, 3, 4, 5, dan 6, karena pada IP per PC itu tidak bisa sama satu sama lain. Lalu setelah kita sudah mengeset IP address dari masing-masing PC, kita cek apakah per PC ini sudah terhubung oleh switch. Caranya cukup ketikkan ping, cara awalnya kita klik pada salah satu PC, kemudian kan muncul ada tampilan, kita klikkan command prompt-nya, lalu klik ping 192.168.1.1 itu adalah IP yang sudah kita berikan sebelumnya. Jika sudah keluar tampilan seperti ini, maka si PC ini sudah berhasil terhubung oleh switch dan hubnya. Selanjutnya dari modul 4, untuk soal yang pertama, bagaimana mekanisme kerja telnet. Jadi di sini mekanismenya memberikan akses secara langsung untuk berbagai layanan yang terdapat di internet, termasuk penyediaan database. Jadi telnet ini menggunakan 2 jenis program. Di program ini dia ada client dan server. Cara kerjanya yaitu software client ini beroperasi pada komputer. Komputer yang dimaksud ini berposisi sebagai pihak yang meminta suatu layanan. Jadi dia itu meminta suatu layanan, sementara software server itu merupakan pihak yang menghasilkan layanan tersebut. Jadi untuk yang meminta layanan itu si kliennya, dan merupakan pihak yang menghasilkan layanan itu adalah si servernya. Tugas yang dilakukan klien itu menghubungkan TCP dengan server yang tersedia. Setelah itu, klien akan mendapat input dari user, kemudian klien melakukan format ulang input dari user dan mengubahnya ke bentuk format yang standar. Barulah setelah itu terjadi proses suatu pengiriman ke server. Lalu kemudian klien ini mengubah format output itu untuk ditampilkan di layar. Dan adapun untuk tugas server itu diawali dengan memberikan informasi ke software bahwa jaringan komputer pengguna ini sudah siap untuk disambungkan. Lalu server itu menunggu permintaan di dalam bentuk format standarnya. Setelah permintaan itu sampai, server tersebut akan mengerjakannya lalu kembali mengirimkan hasilnya ke klien dalam bentuk format standar.
Lalu kerja server ini diakhiri dengan menunggu permintaan lain selama proses remote-nya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi dengan NPM 06.2018.1.06984. Ya, di sini saya akan menjawab soal modul 4 nomor 2, yaitu dengan soal matikan komputer B melalui komputer A dengan jangka waktu 5 menit dengan menggunakan telnet dengan ketentuan komputer A dan komputer B menggunakan Linux. Oke, di sini saya akan membuka VMware-nya terlebih dahulu. Nah, di sini Ubuntu Azizi yaitu sebagai komputer A, ya. Saya jalankan. Dan untuk Ubuntu Resto yaitu sebagai komputer B yang dimana nanti akan kita matikan, ya, dengan Ubuntu Azizi ini nanti. Nah, di sini untuk Ubuntu Azizi telah login. Saya loginkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke root-nya. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa Ubuntu Azizi ini yaitu sebagai komputer A itu harus terkoneksi di internet, ya. Caranya begini. Nah, di sini dia sudah terhubung dengan internet. Kita stop. Oke. Setelah itu langkah kedua kita mendownload yaitu aplikasi telnetnya, ya. Nah, di sini kenapa operasi tidak valid? Karena saya sebentar, keliru nulisnya. Nah, di sini kita akan mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah selesai terdownload, ya. Habis itu kita ke Ubuntu Resto terlebih dahulu. Kita login kan. Nah, sudah terhubung, sudah masuk. Kita masukkan di rootnya. Nah, jika sudah terhubung, pastikan juga yang Resto ini sudah terhubung internet juga. Nah, sudah terhubung, maka di stop. Setelah itu kita downloadkan juga yaitu telnetnya.
Nah, di sini sudah terdownload untuk Ubuntu Resto, yaitu telnetnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di nmap-nya, yaitu sebelum kita nmap, kita lihat IP-nya dulu. Untuk Resto IP-nya sekian, dan untuk Azizi IP-nya sekian. Nah, setelah itu kita sudah tahu IP-nya, kita ke nmap dengan IP tujuannya punyanya Resto sendiri. Terlebih dahulu kita lihat apakah benar sudah terbuka untuk telnetnya. Nah, di sini sudah terlihat yaitu 23 strip TCP open telnet. Berarti dia sudah terhubung dengan telnetnya, yaitu sudah terbuka. Dan untuk yang Azizi kita lihat apakah sama. Oke, nah di sini punyanya Azizi juga sudah terbuka ya untuk telnetnya. Nah, setelah itu kita akan menuju ke Resto atau mengendalikan Ubuntu Resto ini dengan cara telnet IP dari Resto ini tadi, yaitu 92.168.175.128 129. Nah, kita lihat. Nah, telnet sudah terkoneksi, kita sudah bisa mengendalikan Ubuntu Resto tersebut. Kita tinggal login. Nah, sudah terhubung di Ubuntu Resto. Oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke rootnya dulu. Sebelum kita men-shutdown Resto ini selama 5 menit. Nah, kita sudah masuk. Nah, kita langsung saja untuk men-shutdownnya, yaitu dengan cara shutdown plus 5. Plus 5 yang artinya yaitu dalam 5 menit Ubuntu Resto ini akan tershutdown ya. Kita tinggal enter aja. Nah, kita tunggu sampai 5 menit.
masih 3 menit, kurang 2 menit lagi akan terjadi shutdown. Oke, 2 menit, kurang 1 menit lagi. Kurang 1 menit. Kurang 2 menit. Sorry. Oke, 1 menit lagi. Nah, sudah berhasil. Resto pun mengalami shutdown. Dan Ubuntu Azizi kembali ke rootnya Azizi. Berarti ini berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Singga Rohman, MPM 07046, dan di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3 di modul 4 ini, yaitu sebutkan apa yang dimaksud dengan FTP. FTP itu adalah, atau yang disebut dengan File Transfer Protocol, adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lalu di fungsi FTP ini adalah untuk melakukan pengunduhan, pendownloadan, atau untuk melakukan browsing di internet. Ya, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Singga Rohman, MPM 07046. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4 di modul 4, yaitu membuat 3 user, dan yang 1 user itu tidak bisa apa-apa, dan 2 user itu bisa browsing di internet. Langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu kita ketik sudo apt get update. Lalu kita tunggu sampai selesai.
Ini langkah untuk datanya. Tunggu sampai selesai. Dan kalau sudah menyusun reading pakai list dan ini sudah selesai, baru di langkah selanjutnya kita install lagi, yaitu sudo apt-get install vsftpd, lalu kita klik enter, lalu kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, kalau sudah selesai, lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita cek dulu dengan perintah sudo ufv status. Nah, kalau penurunan status inaktif ini maka sudah berhasil. Lalu di langkah selanjutnya ini kita jalankan perintah sudo ufv allow 20/tcp, lalu kita jalankan lagi sudo ufv allow 21/tcp. Kalau tidak rules terus ada maka sudah berhasil datanya. Dan yang ini yang akan berfungsi untuk buka part 20 dan 21. Part 20 dan 21 kita buat 3 user, maka kita satu lagi sudo ufv allow 990/tcp, kita enter. Nah, kalau sudah harus maka sudah berhasil. Lalu kita jalankan lagi perintahnya dengan sudo ufv allow 40.000 titik sampai 50.000/tcp, kita enter. Nah, sudah lulus maka sudah berhasil. Lalu kita cek lagi statusnya dengan perintah sudo ufv status. Nah, sudah enable to resolve host resto 0.46. Lalu di langkah selanjutnya kita buat user, yaitu dengan perintah sudo @user ema1, kita enter. Passwordnya ema, lalu full name nya kita kasih ema1, kita enter aja, enter, lalu enter, terus kita klik Y, situ kita enter. Dan sudah berhasil buat user. Kita buat user satu lagi, sudo user dengan nama vv1, kita enter, kita kasih password vv
CV, kita enter. Lalu filenya kita kasih CV1, kita enter aja, enter. Lalu kita klik Y, situ kita enter. Kita buat user lagi, satu lagi, yaitu sudo add user, itu Eki1, kita enter. Passwordnya Eki, full name-nya yaitu Eki1, kita enter aja, enter. Situ kita klik Y, kita enter. Kalau sudah kita buat untuk buat folder FTP-nya, yaitu dengan perintah sudo mkdir /home nama /pt. Di langkah selanjutnya kita verifikasi terlebih dahulu over memiliki pengaturan sesuai dengan lalu dengan perintah sudo nano /etc /vs ft pd.com. Lalu kita cari yang mau kita aktifkan. Kalau mau kita aktifkan, kita hilangkan pagarnya. Kita cari yang itu, kita hilangkan pagar. Ini grade enable, ini kita hilangkan pagarnya biar aktif. Lalu kita cari lagi. Sudah, cuma dua aja yang kita aktifkan, yaitu user Emma dan user Vivi. Kalau sudah, kita Ctrl X, terus kita Y, kita enter. Lalu di langkah selanjutnya adalah kita membuat user sudah, yaitu user Eki1 dan Eki2. Langkah selanjutnya kita masuk ke usernya. Yang kita buat adalah Emma1. Kita masuk, apakah sudah bisa masuk ke server FTP. Kita masukkan passwordnya, kita enter. Membutuhkan proses yang sangat lama. Kalau sudah, kita masuk ke Mozilla Firefox. Apakah sudah bisa terhubung?
memakan waktu yang sangat lama. Nah, sudah kita buka Mozilla Firefox-nya. Nah, jika sudah kita browsing dulu www.jargon.com, kita enter. Nah, sudah berhasil kita masuk ke web Jargon. Dan ini ada skip. Lalu kita buat download foto aja, yaitu kita cari foto kering. Apakah bisa? Ternyata bisa. Lalu kita coba save salah satu gambar, yaitu dengan save image as. Kita kasih nama index aja, lalu kita save. Apakah bisa? Nah, ternyata bisa, kita menurut gambar. Kalau sudah, maka sudah berhasil kita menggunakan ke server FTP-nya. Lalu kita cek di user ID 1. Kita cek di user ID 1. Kenapa saya nggak ngecek ke VV1? Karena VV1 konfigurasi sama kayak M1, bisa melakukan browsing, bisa melakukan masuk ke web Jargon. Kita langsung saja ke EG1, kita masuk. Kita masukkan passwordnya. Lalu kita masuk. Nah, kalau sudah, kita masuk saja ke IG. Nah, sudah masuk ke IG, lalu kita masuk ke Firefox Mozilla. Apakah di user IG1 ini bisa melakukan browsing atau download?
bisa sudah. Nah, kita coba masuk ke webjarkom. www.jarkom.com, kita enter. Ini ternyata nggak bisa. www.jarkom.com. Nah, ternyata di user ID 1 ini nggak bisa apa-apa. Kalau gitu sudah berhasil kita mengerjakan soal nomor 4 di modul 4 ini. Dan gitu, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.